Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita mulai materi minggu ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Anak-anak, untuk minggu ini kita akan membahas tentang materi atletik. Baik, atletik itu adalah gabungan dari beberapa jenis olahraga yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi jalan, lari, lempar, dan lompat. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu athlon, yang berarti kontes. Atletik merupakan cabang olahraga yang diperlombakan pada Olimpiade pertama pada tahun 776 sebelum Masehi. Induk organisasi untuk olahraga atletik di Indonesia adalah PASI, yaitu Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Anak-anak, untuk atletik yang Bapak bahas saat ini adalah atletik tentang jalan cepat. Jalan cepat ini adalah gerak maju dengan melangkahkan kaki tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Olahraga jalan cepat meskipun dilakukan dengan cepat tapi bukan berarti berlari. Karakteristik dan peraturan melakukan gerakan dalam jalan cepat adalah dalam satu langkah di mana satu kaki harus berada di tanah sebelum kaki yang satunya diangkat dari tanah. Untuk perbedaan berjalan dengan lari adalah ketika kita berjalan tidak ada saat melayang di udara. Tapi ketika kita berlari ada saat kita melayang di udara. Jalan cepat dibagi menjadi 3 tahap gerakan, yaitu sikap start, gerakan jalan cepat, dan gerakan melewati garis finish. Anak-anak, untuk bagian gerakan jalan cepat ini ada langkah kaki dan ada condong badan. Lalu ditambah dengan ayunan lengan. Kita lanjut ke bagian gerakan melewati garis finish pada jalan cepat. Anak-anak, materi atletik selanjutnya adalah tentang lari jarak pendek. Lari jarak pendek ini adalah gerak melangkahkan kaki secara terus-menerus, di mana ada waktu kedua kaki melayang di udara atau tidak menumpu di tanah. Pada atletik, perlombaan lari dibagi menjadi 3, yaitu lari jarak pendek, lari jarak menengah, dan lari jarak jauh. Ketiga perlombaan lari ini memiliki keterampilan gerak yang berbeda-beda. Namun, pada pembelajaran ini hanya akan diuraikan mengenai keterampilan gerak lari jarak pendek. Terdapat 3 gerak spesifik dalam lari jarak pendek, yaitu gerakan start, gerakan lari pendek, dan gerakan melewati garis finish. Untuk gerakan start lari jarak pendek, di situ ada tahapannya, yaitu aba-aba, bersedia, siap, iya. Lalu gerakan lari jarak pendek, gerakan jarak pendek ini menggunakan lari cepat. Pada lari jarak pendek ada 3 gerak dasar yang perlu Anda kuasai, yaitu gerakan kaki, ayunan lengan, dan posisi badan saat berlari. Dan yang ketiga adalah gerakan melewati garis finish pada lari jarak pendek. Cara melewati garis finish biasanya persaingan para pelari cukup ketat. Oleh karena itu, pelari perlu menguasai teknik memasuki garis finish dengan tepat. Terdapat 3 cara untuk melewati garis finish pada lari jarak pendek.
yang dapat Anda gunakan. Lanjut, materi atletik selanjutnya adalah lari jarak menengah. Lari jarak menengah ini adalah merupakan yang menempuh jarak 800 meter, 1500 meter, dan 3000 meter. Terdapat perbedaan antara lari jarak menengah dengan lari jarak pendek. Lari jarak menengah menggunakan start berdiri, sedangkan lari jarak pendek menggunakan start jongkok. Titik tumpuan lari jarak menengah pada ujung tumit kaki dan menolak dengan ujung kaki. Sedangkan titik tumpuan lari jarak pendek pada ujung telapak kaki. Selain itu, pada gerakan lari jarak menengah perlu memperhatikan penghematan tenaga. Pelaksanaan lari jarak menengah dibagi menjadi 4 tahapan gerak, yaitu gerakan start, gerakan lari jarak menengah, gerakan lari jarak menengah saat melewati tikungan, dan gerakan lari melewati garis finish. Untuk bagian A, gerakan start lari jarak menengah, ada aba-aba, bersedia, aba-aba siap, dan aba-aba iya. Untuk gerakan lari jarak menengah, ada cara melakukan gerak lari jarak tersebut, ada beberapa poin, yaitu untuk gerakan lari jarak menengah saat melewati tikungan. Lalu ada gerakan lari memasuki garis finish. Anak-anak, materi berikutnya tentang atletik adalah tentang lompat tinggi. Lompat tinggi adalah suatu bentuk gerakan melompat ke atas dengan cara mengangkat kaki ke depan atas dalam upaya membawa titik berat badan setinggi dan secepat mungkin jatuh atau mendarat. Lompat tinggi dilakukan dengan tolakan pada salah satu kaki untuk mencapai suatu ketinggian tertentu. Pada bagian ini adalah ada latihan teknik ancang-ancang atau awalan. Lalu yang kedua, latihan teknik bertolak. Yang ketiga adalah latihan teknik melewati mistar gawang. Lalu ada kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada saat melakukan lompatan tersebut, yaitu awalan yang kurang baik, kurang cepat, atau terlalu cepat. Anak-anak, perhatikan ke media gambar ini. Gambar lapangan ini adalah gambar untuk melakukan kegiatan olahraga atletik. Untuk warna oranye ini adalah untuk kegiatan berjalan dan berlari. Lalu untuk yang berwarna hijau ini adalah untuk kegiatan lempar dan lompat pada kegiatan-kegiatan lomba atletik. Sekarang kita akan lanjut ke bagian lari jarak pendek. Anak-anak, kita akan lanjut ke bagian jalan cepat. Gambar tersebut adalah bagian start jalan cepat. Bisa disikapi dengan sikap berdiri. Sikap berdiri ini atau start jalan cepat terbagi menjadi 4, yaitu 1. Berdiri di belakang garis start. 2. Saat aba-aba bersedia, letakkan salah satu kaki Anda di belakang garis start dengan lutut sedikit ditekuk. 3. Saat aba-aba siap, condongkan badan ke depan, berat badan bertumpu pada kaki depan. Yang keempat, saat aba-aba iya, segera langkahkan kaki belakang Anda ke depan bersamaan dengan lengan yang diayun. Kita lanjut ke bagian gerakan jalan cepat. Gerakan jalan cepat ini ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu langkah kaki, condong badan, dan ayunan lengan. Gambar tersebut adalah gambar langkah kaki.
Langkah kaki dimulai dengan gerakan mengangkat paha dan kaki diayun ke depan. Kedua, kemudian menapak pada tumit terlebih dahulu, menyentuh tanah bersama dengan mengangkat tumit kaki lainnya. Ketiga, selanjutnya ujung kaki tumpu lepas dari tanah, angkat dan ayunkan paha serta kaki ke depan. Begitu seterusnya, selalu ada kaki yang menumpu di tanah, jadi tidak ada saat Bagian gambar ini adalah bagian condong badan pada saat berjalan cepat, mulai kepala, punggung, dada, pinggang hingga tungkai bawah sedikit condong ke depan. Anak-anak, gambar ini adalah gambar gerakan melewati garis finish jalan cepat. Saat akan melewati garis finish, Anda hanya perlu melakukan jalan cepat seperti sebelumnya dan membungkukkan salah satu bahu ke depan saat melewati garis finish. Kurangi kecepatan setelah 3 hingga 5 meter dari garis finish. Anak-anak, kita lanjut ke bagian lari jarak pendek. Gambar ini adalah gerakan start lari jarak pendek yang dilakukan oleh gerakan start jongkok. Gerakan tersebut adalah posisi aba-aba bersedia. 1. Lutut kaki belakang diletakkan atau ditempatkan berjarak 1 kepal sejajar dengan ujung kaki depan. Kedua, lengan lurus sejajar dengan bahu dan letakkan di belakang garis start. Ketiga, pandangan lurus ke depan kira-kira 2,5 meter. Usahakan badan tetap rileks. Anak-anak, kita lanjut ke bagian aba-aba. Siap. Pertama, angkat panggul ke arah depan atas dengan tenang sampai sedikit lebih tinggi dari bahu. Kedua, berat badan lebih ke depan, kepala rendah, leher tetap kendor. Pandangan ke bawah, lengan tetap lurus dan siku tetap lurus. Ketiga, pada waktu mengangkat panggul, ambil napas dalam-dalam. Keempat, pusatkan perhatian pada aba-aba iya. Kita lanjut ke bagian aba-aba iya. 1. Kaki kiri menolak kuat-kuat hingga lurus, kaki kanan melangkah secepat mungkin dan secepatnya mencapai tanah. Kedua, ayun lengan kiri ke depan dan lengan kanan ke belakang sekuat-kuatnya. Dari sikap jongkok berubah ke sikap lari, badan harus naik sedikit demi sedikit, jangan ada gerakan ke samping. Lalu langkah lari makin lama makin melebar dengan kecepatan penuh. Anak-anak, kita lanjut ke bagian gerakan lari jarak pendek, yaitu menggunakan lari cepat. Pada lari jarak pendek ada 3 gerak dasar yang perlu Anda kuasai, yaitu gerakan kaki, ayunan lengan, dan posisi badan saat berlari. Anak-anak, perhatikan pada gerakan kaki. Gerakan kaki ini dalam lari jarak pendek yaitu melangkah dengan selebar dan secepat mungkin. Posisi kaki belakang saat menolak dari tanah seakan tertendang lurus ke depan dengan cepat. Saat bersamaan, lutut ditekuk secara wajar agar paha mudah terayun ke depan. Ketika mendaratkan kaki, yang digunakan adalah ujung telapak kaki dengan lutut agak ditekuk. Perhatikan gambar ini. Gambar ini menunjukkan gambar ayunan lengan. Ayunan yang diayun ke depan atas sebatang hidung. Posisi siku ditekuk lebih kurang membentuk sudut 90 derajat. Gambar ini adalah gambar tentang sikap badan. Saat berlari sikap badan harus rileks, condong ke depan dengan kepala segaris punggung, pandangan mata lurus ke depan. Gambar ini adalah menunjukkan cara melewati garis finish pada lari jarak pendek. Cara melewati garis finish biasanya persaingan para pelari cukup ketat. Oleh karena itu, pelari perlu menguasai teknik memasuki garis finish dengan tepat. Terdapat 3 cara untuk melewati garis finish pada lari jarak pendek yang dapat Anda gunakan adalah sebagai berikut. 1 adalah Anda hanya perlu berlari terus secepatnya tanpa mengurangi kecepatan dan mengubah sikap hingga melewati garis finish. Kedua, Anda melewati garis finish dengan membusungkan dada ke depan dan kedua lengan.
Yang ketiga adalah Anda mendorong atau menjatuhkan salah satu bahu ke depan atau memiringkan sisi tubuh bagian atas ke depan, dada, dan bahu. Hal yang perlu Anda perhatikan saat memiringkan badan ke depan yaitu jangan berlebihan karena dapat mengganggu keseimbangan badan. Halo anak-anak, terima kasih atas penyimakan video tersebut. Semoga materi minggu ini tentang atletik bisa kita pelajari, bisa kita pahami, dan bisa kita selesaikan materi-materi kita ini tentang atletik. Baik anak-anak, terima kasih dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga.